Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah. Bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang masih viral di masyarakat. Bagaimanakah drama perseteruan Menteri Keuangan Purbaya dengan Opung Luhut masih terus berlanjut. Belakangan ini di media diberitakan Presiden Prabowo pasang badan mau menanggung atau melanjutkan masalah kereta cepat WUS yang masih geger di masyarakat ini. Pernyataan Presiden Prabowo yang mau membayar hutang kereta cepat ini bertentangan dengan Menteri Keuangan Purbaya yang beberapa waktu lalu masih enggan melanjutkan masalah hutang kereta cepat ini. Di sisi lain Presiden menanggung, di sisi lain Menteri Keuangan tidak mau melanjutkan. Nah, bagaimanakah akhirnya masalah ini? Kita simak videonya berikut ini. Guys, Mimin perhatiin banyak juga nih yang udah hopeless sekarang sama Pak Purbaya guys. Aduh jangan dong please. Iya sih emang ya Pak Purbaya itu emang menteri itu pembantunya presiden. Ujungnya itu ada di presiden soal keputusan. Tapi nih ya, kalian coba lagi tanya ke hati kecil kalian. Kalau Pak Purbaya dibandingin sama menteri-menteri yang lain, itu kayak gimana guys? Pak Purbaya itu kinerjanya itu lebih daripada menteri yang lain. Dan juga coba kalian bandingin sama yang pejabat sebelumnya. Itu Pak Purbaya itu beda 180 derajat guys. Dia itu benar-benar kerja. Mana ada menteri yang kayak Pak Purbaya sidak-sidak. Dia itu emang bener-bener mau membuat Indonesia itu bersih dari koruptor. Ya perihal kemarin WUS udahlah biarinlah, itu emang di luar kewenangannya Purbaya ya, karena dia kan masih ada presiden atasannya. Tapi yang penting di luar daripada itu, Pak Purbaya ini emang bener-bener kerjanya itu bener-bener totalitas guys. Dia bener-bener mikirin rakyat. Cobalah, nggak usah dihujat-hujat lagi lah Pak Purbaya. Coba aja 2 bulan ini kalian merasa nggak dipikirin banget sama Pak Purbaya? Itu aja deh. Kalau kalian merasa dipikirin sama Pak Purbaya dengan kebijakannya selain WUS ya WUS biarin aja lah urusan presiden sama rakyat. Kalau Pak Purbaya udah nggak usah mikirin WUS lagi Pak. Bapak kerja aja seperti biasa, tuh tangkap-tangkepin tuh penjahat-penjahat yang impor barang ilegal, bersihin bea cukai, dirijen pajak, jangan sampai duit-duitnya tuh bocor Pak. Ayo Pak, semangat Pak, lanjutkan Pak, go ahead. Uhuy. Curhatan kekecewaan Menkeu Purbaya karena presiden bayar hutang WUS 1,5 bulan. Saya bekerja untuk rakyat, tapi saya kecewa karena saya harus menelan ludah setelah Pak Presiden putuskan pasang badan bayar hutang WUS. Namun semuanya belum berakhir. Bukan saya tidak menghormati presiden, tapi jika pekerjaan ini justru merugikan rakyat, saya tak akan mau mengikutinya. Lebih baik saya berhenti. Meski presiden berkuasa, ada Allah yang lebih berkuasa. Apakah ini berarti memang benar bahwa Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi? Yang tahu? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya pernah menghadap setelah undang-undang ini selesai, menghadap Pak Luhut sama Pak Presiden waktu itu. Gimana Pur? Kau udah berkuasa? Sudah Pak. Sekarang sudah ini Pak, diserahkan ke saya semuanya, voting pun kalau itu saya yang mutusin terakhirnya. Wah betul Pur. Kau sekarang sudah menjadi penguasa penuh, dia bilang berdaulat penuh dan sewenang-wenang katanya. Rupanya itu istilah di diplomasi sewenang-wenang biasa ya Pak ya. Kau berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Oh ya Pak. Tapi udah apa lu digantung siapa? Bapak Ibu hadirin sekalian, menutup sambutan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut menyukseskan penyelenggaraan acara ini.
Semoga sosialisasi hari ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua atas urgensi disahkannya Undang-Undang P2SK. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan saya sehari-hari, jadi saya nggak akan pusing-pusing amat atau nggak takut tiba-tiba berubah, kecuali ada yang nyogok saya dan saya ikut. Saya udah nggak perlu lagi disogok-sogok, selama ini juga nggak pernah nyogok, karena mereka tahu entah gimana mereka udah pelajari, rupanya orang kayak saya nggak bisa disogok. Itu yang saya sesali sebetulnya. Harusnya mereka nyogok aja, saya terima duitnya, habis itu dia di sikat juga. Jadi selama ini begini, even asing pun tahu saya nggak bisa disogok. Beberapa negara mempengaruhi suatu beberapa kebijakan, mereka selalu membypass saya, tapi saya tahu uangnya masuk sana, dari sana. Negara satu lagi juga sama, ini masuk sana, bahkan di bawah saya disogok-sogok, tapi mereka nggak ada yang banding saya. Itu saya nggak ngerti kenapa, sepertinya mereka udah mempelajari profilnya. Pak Menteri Keuangan kita ini sebulan setengah lebih gitu ya, auto sekarang udah jadi famous minister Pak. Jadi kami itu sekarang sedang terpurbaya-purbaya ya Pak ya, kami ini sedang terpurbaya-purbaya. Kami semua artinya nggak segera Bapak jadi media darling kan. Inilah bukti jarang ada pejabat seperti Purbaya. Saat banyak orang mengejar jabatan demi harta bahkan kekuasaan, ia justru menolak gaji besar. Ia sadar, umur tak bisa dibeli dan kekayaan tak berarti tanpa kemajuan negara ini. Ia lebih memilih sederhana, karena baginya Indonesia maju jauh lebih berharga dari tumpukan uang. Sebelumnya kan kemarin Bapak sempat menyinggung kalau misalkan beberapa tahun belakangan pas di DPT ya Pak ya, itu Indonesia ekonominya seperti tercakik gitu Pak. Karena sulit ya Pak ya. Meskipun sekarang juga sudah membaik gitu, cuma kan belum pulih sepenuhnya gitu Pak. Nah, kalau misalkan dari menurut Bapak, sekarang ini kan banyak orang ngajian tapi langsung habis dibelanjakan Pak. Terus kalau menurut Pak Pur, hal pertama yang sebaiknya dilakukan begitu menerima gaji itu apa sih Pak? Kita ngomong ekonomi dulu sedikit ya. Jadi 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita selalu timpang. Di tahun 10 tahun pertama zamannya SBY yang jalan private sector, government-nya nggak belanja betul. Terus di zamannya Pak Jokowi, government-nya belanja habis-habisan, private sektornya tidak terlalu tumbuh. Nah, ke depan kita akan pastikan dua mesin ini, pemerintah dan private sector, tumbuh secara bersama-sama. Itu kan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ke depan harusnya masa depan kita akan baik. Nah, kalau masa depannya baik, nanti kan teman-teman Gen Z yang seumuran saya ya, itu kan akan mendapat penghasilan yang lebih banyak juga. Teman-teman yang lain akan bisa lebih mudah cari kerja. Nanti kan pasti dapat gaji yang cukup. Nah, nanti kalau udah dapat gaji cukup, mulailah nabung sedikit-sedikit. Jangan dihabisin. Ya, paling enggak mungkin pertama kalau masih hidup sama orang tua, tabungnya aja 50%. Gaji sebagian biar orang tua yang nanggung. Tapi kalau ada sendiri, yang mulai targetkanlah mungkin 30% dari uang gajinya ditabungkan setiap bulan. Baru 1,5 bulan menjabat, Purbaya sudah merasa dihianati. Bukan oleh oposisi guys, tapi oleh atasannya sendiri. Saat rakyat menahan napas karena utang wus, Presiden justru pasang badan Purbaya menelan lidah pahit. Bukan karena tak hormat, tapi karena nurani yang terus berteriak. Ini merugikan rakyat. Dan ketika jabatan dipertaruhkan guys, Purbaya tegas, lebih baik saya mundur daripada jadi bagian dari kebijakan yang menyakiti rakyat. Presiden berkuasa, tapi Allah lebih berkuasa. Guys, kalau kamu jadi Purbaya, jadi patuh pada Presiden atau teguh demi rakyat. Komen guys. Saya pengantin baru Pak, dan saya tahu Bapak yang sekarang megang uang negara. Saya penasaran di rumah Pak. Di rumah itu seperti apa Pak keuangannya? Iya. Itu aja Pak, mohon maaf. Dia cari temen tuh. Di rumah kita tidak berdaya. Saya ekonom pintar, di rumah kita nggak berdaya, udah ampun. Semua uang saya dipegang di saya. Sebelum kita lanjut videonya,
Saudaraku, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk kelanjutan channel Pabrik News yang menayangkan berita-berita yang viral di masyarakat. Kita lanjutkan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan kawan-kawan yang membuat kita merinding. Ternyata Menkyu Purbaya diselamatkan oleh Prabowo saat ini. Dari mana? Dari keroyokan elit-elit banjingan di negara kita ini. Saya katakan, Prabowo ambil alih untuk menyelamatkan Purbaya. Masalah apa? Masalah WUS. Saya mendapatkan analisa yang sangat mengejutkan kawan-kawan. Kita tahu kemarin itu Purbaya kan habis dikeroyok. Ada Hasan Nasbi yang sudah dipecat oleh Prabowo menjadi PCO, mengadu ke Solo. Kemudian heboh karena memang dia didengarkan karena dia agen dari sana. Kemudian ada anggota DPR Misbahkun yang mengatakan kepada Purbaya untuk tidak mencampuri menteri-menteri yang lain. Dan kemudian ada gubernur yang komplain kepada dia. Semuanya barisan politik seluruhnya hampir kepada Purbaya dikeroyok habis-habisan. Dan yang terakhir yang menyangkut kepada elit-elit yang betul-betul di kepalanya itu, kepala ular elit-elit itu kan masalah WUS. Komentar Purbaya mengenai dia tidak mau tanggung jawab masalah hutang WUS. Dia minta Danantara menyelesaikannya. Dan saat ini, apa yang dilakukan oleh Prabowo? Seperti kan paradok pidato Prabowo berikut ini. Dia ambil alih katanya langsung masalah hutang WUS. Ternyata ini untuk penyelamatan yang luar biasa untuk khusus kepada menterinya. Menteri kesayangan Prabowo juga, menteri kesayangan kita juga. Kenapa saya katakan begitu kawan-kawan? Ya, kita tahu Purbaya mengatakan berkali-kali dia di backing habis oleh Prabowo. Ini backingan Prabowo yang luar biasa kepada dia. Kemarin itu kan pidato Prabowo itu sepertinya paradok. Paradoknya bagaimana? Lain yang dikatakan awal, lain yang di akhir. Kan dikatakannya kita akan membereskan hutang WUS itu bukan dari APBN, tapi dari uang rakyat. Memangnya uang rakyat itu dari mana? Dia sendiri yang mengomongkan kita akan carikan jalan, tak masalah katanya kan. Tapi kawan-kawan harus perhatikan dulu. Pidato Prabowo ini memang paradok. Lain di awal, lain di akhir. Tapi saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan nanti. Paradok Prabowo ini kenapa? Kenapa ini dilakukan dia? Yang pasti ini dilakukan dia untuk membela Menkyu Purbaya. Yang sangat loyal kepada dia saat ini. Yang sangat dia sayangi saat ini. Coba perhatikan pidato Prabowo secara lengkap kawan-kawan. Saya tunjukkan, saya bandingkan nanti dengan sesuatu. Nggak ada masalah itu. Ya. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. WUS itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus
mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak usah, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan. Dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana Prabowo tergagap pada waktu. Uang itu dari mana? Uang itu agak lama Prabowo berpikir kan? Ya uang dari rakyat. Terakhir dikatakannya kita akan membasmi penyelewengan. Kira-kira begitulah kan? Ini kan kontradiktif. Sementara proyek WUS itu adalah proyek fenomenal. Banyak katanya unsur-unsur yang nggak jelasnya di situ kan? Tapi Prabowo memikir, ini kan uang rakyat. Uang rakyat, ada kata-kata penyelewengan. Di sini kuncinya nanti. Dalam hal ini, Prabowo ambil alih ini karena Purbaya tak mau kan? Tak mau membayar hutang WUS. Artinya di sini langsung diambil alih Prabowo. Dia tidak mau menekan Purbaya. Apapun ceritanya. Sebelum-sebelumnya kita tahu. Bahlil tidak bolehkan mengecer gas 3 kg kan? Langsung diambil alih oleh Prabowo dengan mengatakan boleh saja. Terpaksa Bahlil membolehkan. Kemudian masalah PPN Sri Mulyani kemarin dinaikkan menjadi 12. Akhirnya Prabowo juga yang turun tangan menurunkannya. Menurunkan kan berbeda. Ini dia tidak memaksa. Itu kalau PPN itu kan dipaksanya Sri Mulyani untuk menurunkan. Dan kemudian dipaksanya Bahlil untuk membolehkan pengecer menjual gas LPG. Artinya memaksa menteri-menterinya. Kalau ini tidak. Dia langsung katanya dan menyuruh Kemenko si AHY kan yang disuruhnya tidak memberatkan ke Purbaya yang sekarang lagi mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab masalah itu. Artinya apa? Dia melepaskan Purbaya dari tanggung jawab ini. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dihujat oleh rakyatnya. Ini ada menteri dia yang sekarang lagi naik daun. Dia akan promosikan. Dia akan dukung seterus-terusnya, sekuat-kuatnya. Dia tidak mau memaksa. Kalau seandainya dia paksa Purbaya, terpaksa Purbaya menelan ludahnya kan? Malu sebagai menteri. Malu Purbaya kan? Dia tidak mau mempermalukan menterinya. Dia ambil, dia suruh yang lain mengurus masalah ini. Walaupun resikonya dia sendiri dipermalukan. Artinya dia ambil tanggung jawab. Mau dipermalukan seperti tadi itu kan. Uang dari rakyat juga yang dipakai untuk itu. Saya yang tanggung jawab, saya menanggung malu. Itu menurut Prabowo. Tapi kenapa itu dilakukan oleh Prabowo? Saya mendapatkan satu video kawan-kawan. Di mana Prabowo tak gentar. Apapun ceritanya, kalau demi nasionalisme kita ini, demi NKRI, kalau kuncinya, kalau sudah masalah kedaulatan, Prabowo ini tak beranjak 1 inci pun. Dan di sini dia membela Purbaya itu, masalah WUS ini masalah kedaulatan juga rupanya kawan-kawan. Kenapa? Kita lihat dulu. Pada waktu Prabowo diangkat baru-barusan menjadi menteri. Kalau baru menjadi menteri, biasanya menteri ini selalu dirujak oleh DPR. Kalau kemarin Purbaya sama dengan Prabowo pada waktu rapat kerja pertama dengan DPR, dia rujak langsung DPR, dia meniru Prabowo sebetul-betulnya. Kalau Prabowo pada waktu 2019 diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, padahal sebelumnya kan bersaingan. Itu partai yang sangat berkuasa, habis merujak dia. Tapi alih-alih dia yang mau dirujak, dia yang mau ditekan, DPR sendiri yang bertengkar di situ. Dia tidak mau. Kuncinya kawan-kawan nanti videonya berikut ini, Prabowo dengan anggota DPR baru pertama diangkat menjadi Menteri Pertahanan itu. Intinya kalau udah masalah kedaulatan, nyawa pun diserahkan dia. Pertahanan kembali beredar di media sosial.
Video tersebut adalah momen ketika Prabowo Subianto melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI pada 11 November 2019 silam. Saat itu sejumlah anggota Komisi 1 DPR mencecar Prabowo Subianto untuk membuka data lengkap soal anggaran pertahanan. Hanya saja Prabowo Subianto tetap dengan komitmennya bahwa data anggaran pertahanan tak bisa dibuka di ruang publik. Ia pun menghendaki sidang dengan Komisi 1 diselenggarakan dengan tertutup. Namanya lembaga legislatif dia terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana harus ditutup-tutupin lagi? Begini saudara Effendi, ini kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang-kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya, saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saya terbuka. Dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Kemenhannya. Terima kasih. Pimpinan. Pak Adian sebentar Pimpinan. ya. Saya memegang tadi titipan dari fraksi-fraksi. Jadi saya harus tanyakan dulu begitu mekanismenya. Kalau fraksi-fraksi setuju silahkan. Tadi kan yang kita adakan rapat juga harus saya hormati, bukan saya mau atur sendiri. Semua sikap fraksi harus saya hormati. Jadi kalau memang ada permintaan demikian, saya tanyakan kembali kepada fraksi-fraksi. Bagaimana, apakah Pimpinan. ini mau disilakan? Pimpinan, saya 2 kali Menteri Pertahanan dari Purnomo sampai dengan Pak Mejar. Begitu bicara anggaran, itu tertutup. Menteri Pertahanan kita yang baru itu sudah semi terbuka menyampaikan pengantarnya. Biasanya begitu ditawarkan oleh pimpinan sidang, apakah rapat ingin tertutup atau terbuka, Menteri Pertahanan Purnomo menjawab, kalau terbuka saya tertutup, kalau tertutup saya terbuka. Mejar juga begitu. Jadi oleh karena itu kebiasaan di Komisi 1, karena ini banyak sekali rahasia-rahasia negara yang tidak bisa anggaran ini dipaparkan kepada publik, sehingga selalu bersifat tertutup. Nah, karena itu kebiasaan tertutup dan urgensinya kenapa tertutup itu mesti kita hormati bersama. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, sebelah kiri pimpinan. Pak Syarif silahkan. Ya, pimpinan yang saya hormati. Sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh saudara saya Pak Effendi Simbolon itu adalah sangat wajar dan yang dimaksudkan tentu ada hanya outline-nya saja. Nah, di sisi lain sebenarnya Pak Menhan ini sudah siap untuk memaparkan itu. Kita bisa lihat dari konsep pemaparan Menhan di halaman 4 itu sebenarnya sudah disampaikan, tetapi mungkin terlompat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini. Kita persilahkan saja kepada saudara Menhan untuk memaparkan kembali, karena ini agak terlompat ini, ya. Jadi terjadi lompatan sehingga seakan-akan tidak dipaparkan. Jadi saya pikir Pak Ibu Ketua, kita persilahkan saja saudara Menhan, dan ternyata saudara Menhan juga siap untuk memaparkan. Nah, saya pikir ini lebih bijaksana Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau disepakati, kemudian kita berikan waktu Pimpinan. kepada. Kalau boleh saya menambahkan pimpinan, kita Fraksi sesuaikan Gerindra, dengan kesepakatan yang tadi kita ambil di pada saat Kapoksi berkumpul. Namun, jika oleh rekan-rekan sekalian dirasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya kira keputusan tersebut kalau boleh disampaikan diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup. Saya kira itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kalau begitu rasanya sudah sepakat semua. Pak Menhan silakan menambahkan. Jika dirasa dalam paparan, karena saya belum cek keseluruhan paparan. Jika dalam paparan tersebut ada yang bersifat rahasia, mohon tidak untuk disampaikan. Pimpinan kanan. Ya, Pimpinan Pak interupsi. Budi, ini Ya. sudah diputus. Ya, gimana? Ya, usul Singkat aja. saja pimpinan. Kan tadi untuk mencari jalan tengahnya, baiknya kalau boleh kami usul, kan di sini di paparan mengenai anggaran itu ada di slide 8, 9, dan 10. Kalau 8 dan 9 ini kan sudah kita putuskan sudah menjadi undang-undang APBN. Itu mungkin boleh disampaikan. Tetapi di 10 sampai ke belakang itu kan ada rencana postur. Postur inilah yang saya rasa itu sangat strategis dan mungkin ini yang nanti tertutup. Jadi kalau kami usul yang slide 8 dan 9 karena itu sudah kita putuskan bersama di untuk tahun anggaran 2020 itu tidak apa-apa disampaikan, tetapi untuk postur rencana ke depan karena kan kita belum tahu apakah ada posturnya tetap atau ada perubahan postur ataukah ada ekspansi atau intensifikasi, itu yang saya rasa perlu pembahasan strategis dan tertutup. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Menhan, saran dan masukan dari Bapak Ibu yang terhormat anggota Komisi 1. Monggo Pak Menhan melihat di mana yang dirasa mungkin bersifat tertutup dan terbuka, dan untuk Bapak kita berikan tambahan waktu untuk menjelaskan. Silakan. Baik, jadi memang masalah APBN itu sudah umum dan saya kira pihak manapun bisa mempelajari. Namun sebagai penyelenggara di bidang pertahanan keamanan negara, seharusnya kita selalu prudent, hati-hati, cautious, dan sedapat mungkin mempersulit pihak non-Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita. Ini sifat yang harusnya diambil oleh semuanya. Itu pendapat saya. Kalau kita mau bicara soal anggaran, yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah bahwa kita diawasi. Yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara, yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai. Jadi, sedapatnya saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini adalah tertutup. Sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Ya kan? Jadi itu sikap saya, kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Maksudnya, kan kita sudah tahu anggarannya. 131 sekian. Komponennya kita sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Baik. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, tapi bersedia kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf, saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka. Karena ini adalah rahasia negara. Kawan-kawan bisa melihat, masalah kedaulatan itu erat dengan pertahanan negara. Kalau rahasia pertahanan negara diumbar di DPR dengan rapat terbuka kepada masyarakat, ada agen-agen intel lain dari asing yang sangat mudah melihatnya. Bahkan kalau acara tertutup pun, asing pun bisa mengorek informasi seperti itu. Ini berbahaya, menyangkut kedaulatan kita. Kan itu yang ditekankan oleh Prabowo. Dia tidak mau bergeser sedikit pun. Lantas dengan WUS atau kereta api cepat ini, apa masalahnya dengan kedaulatan kita? Sehingga dia tidak mau memberatkan Purbaya. Sehingga Purbaya harus diselamatkan dari itu. Dia yang ambil. Dia ambil resiko untuk itu.
Biar saja dia dirujak oleh netizen ataupun dimaki-maki oleh rakyatnya yang ingin diselamatkan dia. Yang ingin diselamatkannya masalah apa? Ya, masalah WUS ini. Karena menurut Mahfud MD, perjanjian antara Cina dengan negara-negara lain itu ada klausul yang dirahasiakan. Di mana klausul itu tidak diberikan ke publik Indonesia. Ke DPR pun tidak diberikan klausul tersebut. Klausulnya apa? Klausulnya, kalau ada pinjaman luar negeri ke Cina tersebut, seperti kereta cepat ini, ada aset Indonesia yang dijaminkan, aset negara yang dijaminkan. Seperti Sri Lanka, dia menjaminkan pelabuhannya. Sehingga kalau gagal bayar, dan disengaja memang kadang-kadang untuk gagal bayar, agar pelabuhannya bisa diambil. Dan ini menurut survei, kata Mahfud MD. Yang mensurvei bukan Mahfud MD, tapi pihak internasional. Makanya negara-negara lain takut sebenarnya berhutang kepada Cina. Agus Pambagio sempat memberikan ilustrasi bagaimana kalau Sri Lanka kemudian gagal bayar, kemudian di akhirnya kehilangan satu pelabuhan. Menurut Prof. Mahfud, apakah itu mungkin terjadi di Indonesia? Ya, itu yang menyampaikan orang lagi-lagi menuding saya, Pak Mahfud tuh kok terlalu jauh bicara Sri Lanka dan Natuna. Itu kan yang bilang Agus Pambagio di TV Anda kan. Iya. Lalu saya kut dan itu memang sesudah saya baca-baca memang ada satu penelitian terhadap dokumen-dokumen kontrak Cina yang dilakukan oleh The People's Map .net di Jerman, ya, Deutsche Welle namanya, lembaga penelitiannya itu menyebut di dalam kontrak Cina itu dari 142 kontrak sering ada perintah, sering ada klausul bahwa semua ini rahasia dan negara peminjam harus menjaminkan sesuatu yang hanya disimpan oleh pihak Cina. Nah, jangan-jangan itu yang terjadi gitu. Tapi saya hanya menyampaikan aja hasil studi terhadap 142 kontrak Cina terhadap 24 negara yang diancam dengan itu, bahwa kalau Anda mau dengan saya nanti, kalau gini loh isinya, kalau nanti negara Anda mengubah kebijakan hukum, maka Anda dianggap wan prestasi. Ya. Kalau ada hubungan diplomatik putus, siapapun yang memutuskan, maka Anda dianggap wan prestasi. Artinya bisa diambil sepihak kan, gitu. Ya. Saya tidak tahu, itu hasil studi yang bisa dibaca. Nanti kalau perlu saya sampaikan linknya lah gitu. Oke. Jadi dengan mudah kita bisa melihatnya. Tindakan Prabowo kemarin masalah hutang WUS itu sebenarnya menyelamatkan Purbaya. Kalau Purbaya yang menghandle ini, kemudian dia mungkin nanti mau membayar atau tidak membayar, kan Purbaya yang dihujat masyarakat. Ini masalahnya transportasi publik yang sangat merugikan. Ada markup di situ. Walaupun ya markup itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tapi Purbaya akan pusing kan? Kemudian kalau bisalah dia menegosiasikan, dia tetap akan dirujak oleh lawan-lawan politiknya. Dan memang pada saat sekarang, di saat Purbaya berhasil membangkitkan harapan masyarakat yang terpuruk, masalah ekonomi kemarin, kan sekarang berhasil diangkat oleh Purbaya sebenarnya. Harapan masyarakat untuk pemerintahan Prabowo. Tujuan Purbaya saat ini satu cuma. Dari kata-katanya bisa kita lihat. Saya ingin memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Prabowo. Cuma itu aja yang dikatakannya kan. Dari situ bisa kita lihat. Sebenarnya trik dari Prabowo sebenarnya menyelamatkan Purbaya agar yang tadi itu tidak terbongkar. Ya, walaupun ada perjanjian seperti itu ataupun tidak ada perjanjian seperti itu, kalau sampai gagal bayar atau tidak dibayar, toh harusnya nanti dibayar juga. Ya, namanya hutang harus dibayar, apalagi ada jaminan seperti kata Mahfud MD tadi itu. Ini lebih parah lagi. Atau misalnya Prabowo mengikuti saja kata-kata Purbaya dari awal, suruh Danantara membayarnya. Sementara Danantara ini sudah merasa menjadi menteri juga, karena ini orbitan dari Prabowo, orang-orang partai dia yang duduk di Danantara itu kita tahu, ada Jokowi, ada macam-macam orangnya, makanya Prabowo ambil alih. Sebenarnya tujuan Purbaya kan dari awal begini kawan-kawan. Dia meminta Danantara membayarnya dengan dividen 90 triliun, setahun hanya membayar 1,2 triliun, setahun kan itu enteng sama Danantara. Danantaranya keberatan, ini permainan politik ini kawan-kawan. Permainan politik, ditekanlah Menteri Purbaya ini. Sementara Prabowo mengharapkan Purbaya memang sudah terbukti menaikkan tingkat harapan masyarakat kepada Prabowo, kan kepercayaan masyarakat kepada Prabowo. Ini ditekan oleh elit-elit Danantara. Di sini sebenarnya permainan, makanya Prabowo ambil alih. Bukan Purbaya yang dimintanya, sementara Danantara meminta Purbaya membayar melalui APBN kan? Oh tidak, jangan ganggu menteri saya, kan itu sepertinya kata Prabowo. Oke, saya ambil alih. Saya tugaskan menteri ini, AHY, yang lebih tinggi lagi dari Danantara. Hanya sesederhana itu kawan-kawan kalau kita melihatnya. Oh masalah maaf, masalah ISIS, segala macam itu nantilah itu urusannya kan. Itu pasti akan terbongkar nanti. Yang penting sama Prabowo kalau ada jaminan-jaminan seperti itu. Yang mungkin tidak diketahui oleh Prabowo dari awal.
Sekarang Prabowo sudah mengetahui semuanya. Rahasia negara kita ini sudah dipegang oleh Prabowo saat ini. Bisa jadi ada jaminan seperti itu. Yang dilihat oleh Prabowo, oh ini berbahaya bagi kedaulatan negara. Ini harus diambil alihnya. Biar, nah, untuk kedaulatan negara, Prabowo bersedia mau dicaci maki, bahkan nyawa pun mau diberikannya kan? Kan itu kuncinya sebenarnya. Jadi tindakan Prabowo kemarin itu sebenarnya tujuannya pertama adalah menyelamatkan menterinya, kemudian menyelamatkan kedaulatan negara. Bravo, terima kasih. Demikianlah berita-berita yang viral di media sosial baru-baru ini. Bagaimanakah kelanjutan drama antara perseteruan Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Keuangan Purbaya, yang akhirnya Presiden Prabowo turun tangan, pasang badan mau menanggung beban tentang kereta cepat. Tidak tahu itu diambilkan dari APBN atau diambilkan dana dari yang lain, tidak tahu. Kita tunggu drama selanjutnya, masalah ini, masalah kereta cepat ini, masalah Opung Luhut dan Menteri Purbaya ini. Semoga menjadi wawasan kita agar kita bisa mengetahui berita-berita di negara kita ini, bisa tetap update berita agar kita tahu apa yang terjadi di negeri kita ini. Semoga negeri kita ini tetap aman, jaya, dan makmur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.